Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai sifat salat Nabi, sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kita sampai ke pembahasan ke-10, wajibnya meletakkan sutrah atau pembatas sewaktu salat. Syekh memulai bab ini dengan memberikan statement Rasulullah SAW salat berdiri di dekat sutroh atau pembatas. Jarak antara beliau dan dinding yang dijadikan sutroh adalah sekitar 3 hasta. Jadi cukup untuk kita melakukan sujud dengan sempurna. Nah, kemudian jarak antara tempat sujud dan pembatas tersebut, nah kita berikan lebihan daripada kepala kita untuk sujud itu, kira-kira cukup untuk dilewati seekor anak kambing. Jadi sedikit saja posisinya antara posisi kepala sujud dengan dinding sutroh itu. Kita temui hadis ini dalam buku An-Nasa'i, kemudian buku Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Nah, pembahasan sutroh ini spesial karena sebagian besar muslim tidak begitu mempraktekannya. Tapi kita sekarang berhadapan dengan hadis-hadis yang sahih, yang cukup yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga seorang muslim akan berkata, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Dalam sutroh ini saya akan membagi menjadi 2 topik. Yang pertama adalah sutroh sebagai usaha dari kita yang sholat supaya tidak terpotong antara kita dengan kiblat. Yang pertama adalah kalau ada yang lalu atau yang lewat, maka tolaklah. Nah, ini kita bisa temuin dari dalam buku Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tahawi dari Suhail bin Abu Haismah. Jadi bunyi hadis lengkapnya adalah, janganlah engkau sholat tanpa memasang sutroh. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau sholat tanpa memasang sutroh. Dan janganlah engkau membiarkan seseorang melintas di hadapanmu. Kalau dia memaksa melintas, maka tolaklah. Karena syaitan bersama dengannya. Jadi kalau kita melintas di depan orang yang sholat, kemudian orang yang sholat ini mendorong kita, memanjangkan tangannya mendorong kita, jangan marah. Karena orang yang sholat ini sedang mengamalkan isi hadis ini. Kemudian beliau bersabda juga, apabila salah seorang di antara kalian sholat dengan memasang sutroh di depannya, hendaknya dia mendekat ke arah sutrohnya sehingga syaitan tidak dapat memutuskan sholatnya. Jadi ini ada hubungannya dengan kekhusyuan sholat juga. Nah, kemudian usaha kita supaya tidak terpotong dengan kiblat adalah maju merapat dengan sutroh. Nah, ini kita bisa temui di kitab At-Tabrani atau Al-Mustadrak Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW ketika beliau mengerjakan sholat, tiba-tiba ada seekor anak kambing melintas di hadapan beliau. Kucluk, 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 kucluk. Anak kambing ini. Maka beliau maju ke depan, mendahului anak kambing itu. Cepat-cepat maju merapat dengan sutrohnya. Sehingga perut beliau menempel ke dinding. Jadi beliau tidak mau anak kambing ini memotong beliau dengan
arah kiblat. Akhirnya anak kambing itu lewat di belakang beliau. Jadi inilah usaha-usaha yang Rasulullah SAW kerjakan untuk memastikan beliau tidak terpotong dengan arah kiblat. Dan untuk kita yang berhadapan dengan orang sholat, hendaknya kita bersabar untuk tidak memotong dan tunggu sampai sholatnya selesai. Nah, ini ada hadis, ada yang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seandainya seseorang yang melintas di hadapan seseorang yang sedang sholat mengetahui azab yang akan ditimpakan kepadanya, niscaya ia akan menunggu, tidak melintas selama 40, tidak disebutkan 40-nya apa, 40 jam, 40 hari, 40 minggu. Dia menunggu selama 40, jauh lebih baik daripada dia melintasinya. Jadi kita harus menganggap serius benda ini, jangan suka-suka aja melintas di hadapan orang yang sholat. Nah, topik kedua yang saya akan bahas mengenai sutroh adalah apa sih yang bisa dijadikan sutroh. Nah, yang pertama adalah tiang. Yang pertama adalah tiang. Jadi beliau, Rasulullah SAW dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim, beliau terkadang memilih tempat sholat di belakang tiang yang terdapat di dalam masjid. Hadis ini datang dari Yazid bin Abu Ubaid. Nah, bagaimana kalau sedang berada di padang pasir, di mana tidak ada yang, padang pasir itu kan tanpa dinding, tanpa batas, tanpa pohon. Nah, kewajiban untuk bersutroh tetap ada. Jadi apa yang Rasulullah SAW buat adalah beliau menancapkan tombak di hadapan beliau. Lalu beliau sholat menghadap tombak tersebut dan para sahabat bermakmum di belakang beliau. Ini bisa kita ketemui dalam buku kitab Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ahmad dari Abdullah bin Umar. Nah, saya juga mau menjelaskan bahwa sutroh untuk orang yang berjamaah adalah di depan imam. Jadi tidaklah salah sekiranya orang melintas di hadapan makmum, selama dia tidak melintas di hadapan imam. Saya ulang, sutroh itu ada di depan imam. Satu masjid nih, ada 3 syaf. Yang dimaksud dengan sutroh adalah yang di depan imam, yang tidak boleh dilewatin. Nah, sholat syaf pertama, syaf kedua, syaf 3, orang boleh melintas tanpa terkena ancaman tentang hukuman melintas di depan orang sholat. Oke, kemudian Rasulullah SAW pernah menjadikan hewan tunggangan beliau sebagai sutroh. Hadis ini kita dapat dari Ibnu Umar dalam kitab Al-Bukhari, Baihaqi, dan Ahmad. Dan kemudian kita belajar bahwa definisi sutroh adalah benda apapun asalkan tingginya kurang lebih setinggi pelana. Mungkin setinggi cukup untuk orang bisa mengetahui bahwa di situ ada pembatas. Ini kita dapati dalam buku hadis Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dari Thalhah bin Ubaidillah. Yang berikutnya adalah pohon. Ini kita dapati dari buku hadis Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Nah, sekiranya rumah kita tuh kecil, maka kita boleh menjalankan apa yang Rasulullah SAW contohkan.
Jadi Rasulullah SAW sholat di depan pembaringan, istrinya tidur di atas, Aisyah itu tidur di atas pembaringan. Nah, sedangkan Rasulullah SAW sholat di depan pembaringan. Jadi Aisyah tidak terkena hukum orang yang menghalangi kiblat orang sholat. Jadi bisa kita bersutrohkan tempat tidur. Jadi kita sudah membahas mengenai ada berapa macam sutroh. Yang pertama tiang, yang kedua tombak, yang ketiga hewan tunggangan, yang keempat benda setinggi pelana tunggangan, yang kelima tempat tidur, yang keenam dinding masjid atau dinding apa saja, yang ketujuh adalah pohon. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.